Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Penerapan Metode ERP pada Andalas Komputer menggunakan aplikasi Odoo. Mata kuliah Enterprise Information System dengan dosen pengampu Ibu Febi Nursalisa Eskom Mkom. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Nola Ardelia Alkadar dengan NIM 12053205513. Yang kedua, ada Septi Kenia Pitaloka dengan NIM 12050323230. Dan yang terakhir, ada Yulia Iksani dengan NIM 12050320529. Profil Andalas Komputer. Andalas Komputer didirikan oleh Herizon dan istrinya Dona Amalia pada tahun 2002. Andalas Komputer bergerak di bidang jasa penyediaan serta penjualan perangkat keras komputer. Di awal pendiriannya, Andalas Komputer hanya menjual monitor dan perbaikan monitor, tidak ada barang perangkat keras lainnya. Andalas Komputer sempat beberapa kali pindah lokasi usaha karena hanya menyewa ruko. Seiring berjalannya waktu, Andalas Komputer membuka usahanya tidak hanya tentang monitor. Andalas Komputer mulai membuka penyediaan serta penjualan untuk perangkat keras lainnya atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di komputer seperti menjual CPU, keyboard, mouse, mousepad, printer, cartridge, dan lain-lain. Pada tahun 2014, Andalas Komputer berhasil membangun ruko sendiri yang beralamat di Jalan Bintan nomor 101 Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai. Andalas Komputer memiliki beberapa karyawan, sekiranya sekitar 15 karyawan. Andalas Komputer juga mulai menerima anak magang baik dari sekolah maupun kampus untuk belajar tentang perbaikan perangkat keras komputer. Keunggulan dari Andalas Komputer ini menjadi salah satu tempat penyediaan serta penjualan tertua dan cukup memadai yang ada di Kota Dumai. Andalas Komputer terus menjaga kepercayaan konsumen sehingga menjadikan perusahaan terus bertahan dan banyak pelanggan hingga saat ini. Odoo adalah sistem ERP Enterprise Resource Planning yang dirancang dengan konsep modular. Modular berarti bahwa sistem ini terdiri dari berbagai modul atau aplikasi yang dapat diinstal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setiap modul memiliki fungsi dan fitur yang spesifik dan dapat bekerja secara independen atau terintegrasi dengan modul lainnya. Sangat banyak aplikasi Odoo yang tersedia, seperti aplikasi accounting yang berfungsi untuk mengolah keuangan perusahaan seperti pembukuan, pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain. Ada aplikasi sales yang berfungsi untuk mengelola proses penjualan mulai dari pembuatan penawaran hingga pengiriman barang. Aplikasi inventory yang berguna untuk mengelola inventory perusahaan seperti pembelian, penjualan, dan pengelolaan stok. Aplikasi purchasing yang berfungsi untuk mengelola proses pembelian mulai dari pembuatan purchase order hingga penerimaan barang. Aplikasi project yang berfungsi untuk mengelola proyek-proyek perusahaan seperti pengelolaan tes, Gantt chart, dan lain-lain. Dan ada aplikasi CRM Customer Relationship Management yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan seperti pengelolaan lead, opportunity, dan lain-lain. Oke, pertama langsung saja kita buka terlebih dahulu software Odoo-nya. Setelah itu baru kita buka database yang sudah terdaftar ke software Odoo. Di sini kami menggunakan database dengan nama DB Nikenia. Langsung saja kita klik. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi langsung saja kita pilih kotak di kiri paling atas ini. Kita klik. Nanti akan muncul beberapa menu, jadi kita pilih aja aplikasi. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi-aplikasi yang ada di dalam software Odoo. Nah, di sini aplikasi
atau modul yang ada di sini itu kita pilih sesuai dengan dari studi kasus kita masing-masing. Nah, karena di sini kami menggunakan studi kasus di Andalas Komputer, jadi kami menggunakan 3 modul, yaitu modul penjualan, penagihan, dan juga stok persediaan. Sebelum digunakan, modul-modul ini terlebih dahulu harus kita pasang. Oke, di sini modulnya sudah terpasang. Nah, di sini kita pilih fitur yang pertama itu penjualan. Langsung saja kita pilih button, kita pilih buat. Di sini untuk si pelanggan kita memilih SMK Taruna Persada. Kemudian untuk expirednya di sini tanggal 20 Juni. Sama, untuk daftar harganya sama. Kemudian template kosong ini. Untuk syarat pembayarannya pilih selama 15 hari. Oke. Untuk detail produknya di sini kita menjual laptop. Oke, untuk di bagian ini kita tidak akan memilih button buat pembayaran, tapi langsung saja pilih klik simpan karena nanti akan tersimpan di menu penagihan. Oke, kemudian untuk pilihan produknya itu kita isi juga sama seperti yang di depan tadi. Kemudian untuk info lainnya, nah di sini ada info penjual. Penjualnya di sini yaitu Amalia. Kemudian tim penjualannya kita pilih sini penjualan. Untuk perusahaannya ini dimasukkan nama perusahaannya ya. Untuk label kami pilih produk. Untuk kebijakan pengirimannya pilih di perusahaan kami itu sesegera mungkin. Dokumen sumber kita kosongin juga. Terus untuk kampanyenya kita pilih penjualan. Untuk medianya sendiri kami menggunakan Instagram. Dan untuk sumbernya juga kami menggunakan Instagram. Oke, karena semuanya sudah terisi, jadi langsung aja kita klik simpan. Disimpan, langsung saja kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kita buat fakturnya. Nah, ini kita pilih regular invoice. Terus kita pilih create and view invoice. Oke, selanjutnya klik konfirmasi. Selanjutnya kita akan beralih pada menu penagihan. Di sini terdapat sekolah SMK Taruna Persada belum melunaskan pembayarannya yang ada pada batas waktu dalam 15 hari. Nah, di sini terdapat payment statusnya belum lunas. Kita akan menagih pada SMK Taruna Persada.
Nah, kita akan melakukan membuat pembayaran. Nah, di sini nomor rekening bank penerima adalah BCA, jumlah harga yang harus dibayarkan adalah 6.660.000, tanggal pembayaran pada tanggal 18 Juni 2023. Selanjutnya akan mengklik Create Payment untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah dikliknya Create Payment, akan muncul tampilan lunas, yang artinya SMK Taruna Persada sudah melakukan pembayaran dan sudah melunaskan pembayarannya. Klik Send and Print untuk melihat faktur penagihannya. Untuk posisi kerja kita isi dengan tidak ada. Emailnya adalah email dari SMK Taruna Persada tersebut. SMK tarunapersada@gmail.com. Teleponnya kita kosongkan dan nomor ponselnya adalah 08 13 67 89 0607. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini sudah terdapat penerimanya adalah SMK Taruna Persada, subjeknya adalah Andalas Komputer Dumai. Nah, jika kita ingin melihat invoice dari penagihan yang dilakukan ke SMK Taruna Persada, kita bisa mengklik invoice-nya. Terjadinya error karena laptop ini tidak terhubung pada printer. Selanjutnya kita kembalikan seperti semula. Menu penagihan yang pada awalnya. Selanjutnya kita akan beralih pada menu penagihan. Nah, di sini yang awalnya SMK Taruna Persada tadi dengan payment statusnya belum lunas, sekarang sudah lunas karena sudah dilakukannya penagihan kepada SMK Taruna Persada tersebut. Nah, pada SMA 2 Dumai ini sudah lunas sebelumnya karena SMA 2 Dumai melakukan pembayaran secara kontan. Inventory atau stok barang atau stok persediaan. Kita klik saja menu dan kita klik stok barang atau persediaan. Nah, di sini di laman view ini akan muncul, pada laman view ini akan ditampilkan gambaran umum inventaris, di mana untuk proses persediaan barang itu masih 0 ya. Nah, untuk mengisinya kita tinggal klik saja. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk laman view-nya. Nah, di sini kita bisa mengklik menu buat untuk membuat atau input persediaan barang. Oke. Nah, di sini telah disediakan form dari software Odoo untuk kita menginputkan stok persediaan. Pertama itu ada receive from. Itu kita bisa mengisikan tempat studi kasus yang kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan Andalas Komputer Dumai. Untuk tipe operasi itu sudah default. Kemudian untuk tanggal terjadwal ini kita gunakan saja tanggal 22. Dokumen sumber ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, dilanjutkan dengan operasi. Di sini ada product, date schedule, batas waktu, udah selesai.
Nah, untuk menambahkannya kita tinggal klik saja satu baris ini. Kemudian kita tambahkan produknya, misalnya laptop HP. Nah, the schedule-nya kita bikin aja tanggal 20. Kita buat untuk 5 produk. Kita masuk ke informasi tambahan. Nah, di informasi tambahan kita bisa mengganti penanggung jawabnya. Di sini kami menggunakan penanggung jawab yaitu Horizon. Perusahaannya Andalas Komputer. Dan untuk catatannya bisa diisi, bisa tidak. Oke, coba kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk jadwal aktivitas ini bisa kita isikan. Jenis aktivitas yaitu kita lakukan aja panggilan. Dan ini boleh diisi boleh tidak. Nah, batas waktu ini kita gunakan saja 23. Adminnya Amalia. Oke, kita jadwalkan. Kita validasi terlebih dahulu. Oke, dia sudah selesai ya tandanya di sini. Oke, coba kita lihat dulu. Kita print labels. Oh enggak usah, abaikan aja. Coba kita cetak. Oke. Kita kembali ke laman stok persediaan, kita lihat apakah dia muncul atau tidak. Jadi selesai. Oke, dia muncul ya. Kita bisa memunculkan mau efektifnya. Penanggung jawabnya kita masukkan juga nggak apa-apa. Oke, di sini statusnya sudah selesai. Coba kita lihat di produk. Oke.